Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath-thamarat. Wa basyiril sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan kehidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya, tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabat yang mengikut yang setia di akhir zaman. Dan insyaallah sampai pula kepada kita saat ini hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memenuhi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah mewafatkan kita kepada husnul khatimah. Amin. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-27. Saya memiliki rasa, ada feeling, dan mudah-mudahan demikian, bahwa tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, karena dari ciri-ciri ya insya Allah sudah memenuhi. Di antara siang hari kemarin cuaca sangat sejuk meski tidak hujan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan malamnya pun Allah turunkan dalam bentuk rahmat dalam bentuk hujan, yang Rasulullah SAW pernah mengalami ketika mendapati malam Lailatul Qadar. Beliau sujud pada tempat sujud yang kondisi basah, yang mengindikasikan bahwa itu adalah sedang turun hujan. Maka mudah-mudahan memang demikian akan yang berbahagia bagi kita yang malam tadi memaksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan demikian. Jika memang belum, maka mudah-mudahan di penghujung, di sisa Ramadan yang tinggal 4 hari atau 5 hari lagi termasuk hari ini, maka mudah-mudahan malam Lailatul Qadar itu dapat kita temukan. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang bulan ini memiliki fungsi tarbiyah, pendidikan bagi kita. Di antara tarbiyah yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah adalah kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang sabar. Betapa tidak kita dengan sabar, meski kita memiliki makanan yang halal, kita tahan
dengan sedikit ketakutan. Jadi garis bawah, Allah hanya menguji sedikit ketakutan, bukan banyak ketakutan. Tapi dengan yang sedikit ini, begitu banyak hamba yang merasa cemas, merasa khawatir atas ketakutan-ketakutannya. Dan tidak jarang di antara mereka saking takutnya terhadap sesuatu, dia mengharapkan segala cara untuk bisa lepas dari ketakutan tersebut. Misalnya saja seorang hamba takut tidak memiliki harta, maka dia dapatkan harta itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nauzubillah. Jadi kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Selanjutnya juga kita akan diuji dengan kelaparan. Semua yang dikabarkan oleh Allah yang telah saya bacakan tadi itu terjadi di masa-masa 5 tahun kebelakang. Ketika kita mendapatkan musibah corona, betapa banyak orang yang merasa ketakutan, dan bahkan berapa banyak orang yang diuji dengan kelaparan, karena sudah habis persediaan harta. Dan selanjutnya kita juga akan diuji oleh Allah dengan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini mungkin kita diuji dengan penyakit, dan bahkan mungkin kita diuji dengan saudara kita yang kita cintai meninggal dunia dan seterusnya. Dan itu juga terjadi pada musibah corona. Dan kita akan diuji juga dengan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan ini ada yang menafsirkan buah-buahan di sini adalah hasil jerih payah, hasil usaha, dan itu pun terjadi di 5 tahun kebelakang ini. Harta yang sudah dikumpulkan beberapa tahun harus habis karena persediaan harta terpaksa digunakan untuk keperluan sehari-hari yang saat itu mungkin sebagai orang tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan seterusnya. Namun saudara-saudaraku, inilah kasih sayang Allah yang mesti terus kita rasakan. Ketika Allah memberikan sebuah ancaman kabar buruk, maka Allah memberikan solusi. Allah memberikan kabar gembira. Allah memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya, maka Allah bukan hanya sekedar memerintahkan, tetapi di dalamnya ada kebaikan untuk kita, dan bahkan kita diberikan petunjuk untuk melakukan perintah tersebut. Berbeda dengan manusia. Ketika katakan seorang atasan memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, belum tentu diberikan petunjuk dengan baik. Tapi Allah memberikan petunjuk dan kabar gembira, dan tentunya bagi orang-orang yang memenuhi perintah Allah itu akan mendapatkan reward yang luar biasa. Setelah Allah memberikan kabar yang menurut kita buruk, Allah berikan kabar gembira. Dan berikanlah kabar gembira, kata Allah, bagi siapa? Bagi dia yang sabar. Bagi dia yang sabar. Lalu siapakah yang sabar itu dijelaskan lagi. Saking Allah sayang kepada kita untuk tidak bertanya-tanya apa sabar itu, maka Allah jelaskan. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika mendapat musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi saudara-saudara sekalian, maka ketika kita mendapatkan musibah, maka kalimat atau kata awal kita bukan mengatakan aduh, bukan mengatakan kenapa terjadi kepada diri saya, bukan seperti itu. Akan tetapi kita harus introspeksi diri. Boleh kita bertanya-tanya, kenapa terjadi kepada saya, tidak terjadi kepada orang lain? Pertanyaan itu untuk introspeksi, bukan untuk menyalahkan Allah atau bukan menyalahkan orang lain. Maka ketika kita mendapatkan musibah, adalah kuncinya mengembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Kita sudah diberikan kunci yang jelas oleh Allah dalam menghadapi masalah ini, akan tetapi banyak hamba yang mencari jalan lain. Ketika rezekinya sulit, dia datang ke tempat-tempat keramat, alhamdulillah. Dia meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan dampak apapun. Alhamdulillah. Jadi terkadang seseorang diuji padahal dia sudah diberikan jalan, diberikan kunci, namun banyak orang yang mencari kunci lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, secara logika saja, ketika kita mau membuka rumah, kita gunakan kunci lain, maka rusak. Demikian kehidupan kita. Allah sudah berikan petunjuk, Allah sudah berikan kunci kehidupan bagi kita. Kalau kita gunakan kunci lain, maka rusak kehidupan kita. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setelah Allah memberikan kabar siapa orang yang sabar itu, tidak cukup sampai di situ. Allah memberikan kabar gembira yang selanjutnya, yaitu berupa reward, hadiah, ganjaran bagi orang-orang yang memenuhi kriteria ketika dia mendapatkan ujian itu dengan bersabar, yaitu ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan diberikan rahmat, keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dari Allah. Dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan keberkahan? Bahkan banyak di antara kita ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita ingin didoakan, semoga saya bisa diberkahi dan seterusnya. Dan keberkahan ini adalah tentunya sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Allah akan merahmati kita dan memenuhi kriteria tersebut. Dan selanjutnya bahwa Allah ketika kita dapat menyelesaikan ujian ini, menghadapinya dengan jalan yang baik, jalan sesuai dengan petunjuk Allah yang sabar tadi, maka Allah akan memberikan petunjuk yang tidak disangka-sangka. Maka saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah kunci kita untuk bisa menghadapi kehidupan di dunia ini. Apapun, sebesar apapun masalahnya, pastikan dan yakinkan sebesar apapun masalahnya, maka kita harus ingat kita memiliki Allah yang Maha Besar. Tidak ada arti apa-apa masalah yang besar karena kita punya Allah yang Maha Besar. Jangan lari dari itu, karena kalau lari dari prasangka itu, pemikiran itu, maka kita akan hanyut dalam kesengsaraan yang terus-menerus. Bukan solusi yang kita dapatkan, akan tetapi akan bertambah masalah. Sabar memang tidak mudah seperti kita mengucapkan. Sabar butuh diperjuangkan dan butuh ilmu untuk bisa sampai kepada memiliki sifat sabar. Sabar juga harus didasari
didampingi, harus diikuti dengan rasa syukur kepada Allah, kemampuan pandai bersyukur kepada Allah. Dan sabar dan syukur adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan seorang salafus saleh pernah mengatakan, ya, sabar adalah sebagian dari iman dan syukur adalah separuhnya. Jadi begitu pentingnya dua sifat ini dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang bisa bersyukur apabila dia tidak mampu bersabar, dan sebaliknya tidak mungkin seseorang bisa bersabar apabila dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung bulan Ramadan ini mari kita jadikan bulan ini adalah bulan yang bisa mendidik kita, membentuk kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan memiliki sifat sabar. Dan saudara-saudaraku, selagi kita masih ada waktu di bulan Ramadan tahun ini, maka mari kita maksimalkan, karena bulan tersebut belum tentu kita temukan di tahun yang akan datang. Di akhir apa yang saya sampaikan ini, izinkan saya mencoba mengajak bermuhasabah di penghujung bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku, ketika kita memiliki ujian masalah besar, maka kembalikan kepada Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita saat ini masih terus larut dalam urusan dunia yang kita melupakan urusan akhirat, maka bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasallu ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luas semesta dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, hari ini boleh jadi kita masih bisa merasakan nikmat dipanggil oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, dengan panggilan kesayangan yang kita senang ketika mendengarkan panggilan itu. Ada seorang yang dipanggil Ustaz, maka dia senang dipanggil Ustaz. Ada seorang yang dipanggil Pak Haji, Bu Haja, dan seterusnya, dia senang mendengar panggilan itu. Maka jangan pernah kita bangga dengan hal tersebut, karena saudara-saudaraku, panggilan itu tidak kekal. Ketika batas waktu kita sudah habis, ketika perjanjian kita dengan Allah di dunia ini sudah habis, boleh jadi hari ini kita masih mendapatkan panggilan yang menyenangkan bagi kita, mungkin besok itu sudah tidak kita dapatkan lagi. Mungkin mereka sudah mengganti kita dengan kata almarhum atau almarhumah ataupun mendiam. Maka jangan pernah berbangga dengan demikian. Begitupun dengan kemampuan kita yang kita mampu secara kita personal kita bagus, bergaul dengan orang bagus, bahkan kita sering menjadi solusi bagi orang lain. Orang datang
Karena itu semua tidak kekal, saudara-saudaraku. Boleh jadi besok kedatangan itu hanya menjadi rebutan bagi saudara-saudara kita, sementara kita menggunakan kendaraan yang sederhana, paling mewah ambulan, dan bahkan bisa hanya sekedar kerendaman. Saudara-saudaraku, kalau semua itu tidak ada kekal, mengapa kita harus membanggakan diri dengan hal tersebut? Kita melupakan urusan akhirat. Kita lebih mengurus kendaraan kita yang luar, tapi kita tidak pernah mensyukuri dua kaki. Pernahkah kita memelihara dua kaki ini, mensyukuri dua kaki ini, yang dengannya kita bisa melangkah ke tempat kita mencari nafkah, melangkah ke tempat yang Allah ridhoi, di antaranya masjid? Jika Allah masih seperti itu, saudara-saudara, maka inilah waktu kita untuk bisa merenungi semuanya sebelum terlambat, sebelum pemutus kelezatan dunia ini hadir pada diri kita. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dengan ilmu yang sangat terbatas ini bisa memotivasi kita untuk memaksimalkan utamanya Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi penggugur dosa kita. Demikian yang berbicara